Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di awal bulan Juli ini. Bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh harapan bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, banyak hari-hari telah kami lewati. Engkau selalu bersama kami, menolong kami, dan terus memberkati kami. Biarlah hari-hari kami ke depan, dimulai dari hari ini pun, penyertaan dan berkat Tuhan selalu menyertai. Kami mau belajar dari firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya firman-Lah penuntun hidup yang memberi pengertian dan hikmat bagi kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 1 Juli 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 20. Dalam bahasa Batak Psalmen 70 ayat 20 demikianlah dikatakan. Nung atorop akahagugutan dohot hinamago dipasonggop ho tuhami. Sayulhan mudo panguluhon hami. Jala enitom mudo hami muse tugijang sian akalung ni tanoon. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus sangat jelas sekali mengingatkan jemaat di Korintus, dan tentu ini pun menjadi peringatan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus dalam kehidupannya. Jika kita diberikan pencobaan atau diizinkan mengalami kesulitan, itu semua tidak melebihi kekuatan. Dan jika pun pencobaan itu datang, kita diberi jalan keluar dan kita pasti dapat menanggung. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kuncinya. Kita dapat menanggungnya. Karena segala yang terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita. Masalah-masalah yang ada, pencobaan yang terjadi, pasti ada jalan keluarnya. Itulah janji Allah dalam kehidupan kita. Tentu inilah yang dialami oleh pemazmur dalam hidupnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan hari ini. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Arti telah membuat di sini adalah Tuhan mengizinkan Daud mengalami itu semua. Tuhan mengizinkan pemazmur melewati masa-masa sulit. Tetapi di dalam mazmur ini pun pemazmur mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan orang-orang yang mendengarkannya, termasuk kita pada hari ini. Inilah kesaksian hidup akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Engkau akan menghidupkan aku kembali.
Saat Daud merasa hidupnya hampir mati, tetapi dia yakin dan percaya dan telah mengalaminya bahwasanya Allah menghidupkannya kembali. Allah memberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuknya melanjutkan kehidupan. Dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Dari tempat yang paling dalam, dari tempat yang paling sulit, Tuhan mengangkat dan menolongnya. Saudara, ini yang mau disampaikan kepada kita. Hidup kita ini tidak lepas atau tidak luput dari masalah yang terjadi, dari pergumulan, persoalan, kesulitan dan lain sebagainya. Pergumulan datang silih berganti karena memang itulah bagian orang-orang yang masih hidup di bumi. Salah satu buku ND mengatakan pertangisan dohape anggo hasianganon. Dalam arti hidup ini memang penuh tantangan, hidup ini penuh perjuangan. Tapi ingatlah, di dalam tantangan dan perjuangan itu kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan ada dan pasti akan menolong kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Yakinlah, kita sanggup menanggungnya. Kita sanggup memikulnya karena kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sanggup menderita, dia sanggup mati untuk dosa-dosa kita. Dia menanggung beban, atas beban yang bukan dia buat sendiri, atas dosa yang bukan yang dia lakukan. Tapi dia menanggung beban karena kasih. Supaya kita yang berdosa ini menang, supaya kita yang berdosa ini selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangkitlah dan tetaplah semangat. Sebagaimana khotbah kita hari Minggu kemarin, ketika Elia di dalam keterpurukan, di dalam kesedihan, di dalam ketakutan, bahkan hampir di dalam keputusasaan, Allah mengatakan, keluarlah, bangkitlah, keluarlah dari gua ketakutan, keluarlah dari gua kengerian, kesedihan, keluarlah dari itu semua. Berjalanlah bersama Tuhan, percayalah, Tuhan tetap setia. Kalau Allah menolong Daud, kalau Allah menyertai Daud, Allah yang disembah Daud sama seperti Allah yang kita sembah saat ini. Maka dari itu, Allah yang kita sembah ini pun akan menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Saudaraku, tetap kuat ya, penuh semangatlah. Hari ini 1 Juli kita memulai bulan ini dengan baik, dengan sukacita dalam harapan di dalam Tuhan. Yakin dan percayalah, hari-hari kita akan dapat kita lalui dengan baik jika kita hanya berpegang kepadanya. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Jika hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani hari-hari sulit, masa-masa berat, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan jalan keluar. Tuhan menyertai sehingga kami dapat melewatinya dengan baik. Karena itu Bapa, tuntunlah kami untuk dapat senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul dalam hidupnya. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, serta penghiburan yang daripada-Mu, sehingga mereka tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah mereka boleh pulih kembali di dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya, jika Engkau telah menyertai hari-hari kami, hari ini dan ke depan nanti pun, Engkau pasti menyertai. Karena Engkaulah Allah yang setia, yang tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.